Yang terhormat, Ibu Yanti Apriani dan teman-teman yang saya banggakan, Assalamualaikum. Saya Sabila Zulfikor, perwakilan dari kelompok 5. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Cybercrime, Ancaman, Dampak, dan Upaya Pengamanan di Era Digital. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Ninda Marlina Putri, Rista Maulaya, saya sendiri Sabila Zulfikor, Sultan Tirta Firdaus, dan Tiara Maharani. Pada paparan ini akan kami sampaikan menjadi 5 bagian, di mana kami akan menjelaskan latar belakang, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Kebergantungan kita pada teknologi memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan cybercrime. Pertumbuhan kejahatan cyber yang signifikan di seluruh dunia, seperti serangan malware, peretasan, dan penipuan online. Kejahatan cyber memiliki dampak ekonomi yang merugikan individu, perusahaan, dan negara, serta dampak sosial berupa kerugian reputasi, ketidaknyamanan, dan kerentanan privasi. Tantangan kompleks yang dihadapi oleh hukum dan penegak hukum dalam mengatasi kejahatan cyber, terutama karena melintasi batas negara dan melibatkan pelaku yang sulit diacak. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam menghadapi ancaman cybercrime, karena banyaknya data pribadi yang disimpan dan dipertukarkan secara digital. Adopsi undang-undang dan kebijakan khusus oleh pemerintah di berbagai negara untuk melawan cybercrime dan mendorong kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Tingkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang ancaman cybercrime melalui pelatihan, pendidikan, dan kampanye kesadaran cyber security. Pentingnya menggali lebih dalam isu-isu yang relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman serta perlindungan terhadap kejahatan cyber dalam makalah mengenai cybercrime. Perkenalkan, saya Sultan Tirta Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime dan cyber law. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai alat dan sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan ini melibatkan penyalahgunaan teknologi seperti komputer, perangkat mobile, jaringan, dan aplikasi untuk melakukan serangan penipuan, pencurian, atau kegiatan ilegal lainnya. Cybercrime mencakup berbagai jenis tindakan kriminal yang beragam. Beberapa bentuk umum dari cybercrime meliputi 1. Peretasan atau hacking, 2. Serangan malware, 3. Penipuan online, 4. Pencurian identitas, 5. Pencurian data, 6. Serangan DDoS, 7. Pemalsuan data. Selain itu, cybercrime memiliki dampak yang luas dan serius. Secara ekonomi, cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Selain itu, dampak sosial cybercrime termasuk kerusakan reputasi, ketidakamanan online, gangguan pada infrastruktur kritis, dan bahkan dapat membahayakan keamanan nasional. Cyber law. Cyber law adalah bidang hukum yang mencakup aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi internet. Ini meliputi masalah seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan aktivitas sehari-hari di internet seperti e-commerce, e-government, dan lainnya. Kegiatan cyber memiliki dampak nyata dan membutuhkan kualifikasi hukum yang sesuai. Cyber law sangat penting untuk mengatur kegiatan hukum di ruang siber dan memastikan perlindungan yang tepat terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas online. Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur cyber law atau hukum cyber. Berikut adalah beberapa peraturan hukum yang relevan dalam konteks cyber law di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE.
Undang-undang ini merupakan undang-undang dasar yang mengatur aspek hukum dalam transaksi elektronik, keamanan siber, dan kejahatan komputer. UU ITE ini mencakup persyaratan penggunaan dan perlindungan informasi elektronik, larangan tindakan melawan hukum dalam konteks elektronik, serta sanksi pidana terkait kejahatan komputer. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Revisi). UU ITE Revisi merupakan revisi dari UU ITE yang lebih baru. Revisi ini membawa beberapa perubahan, termasuk pengaturan yang lebih jelas tentang kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan hak kebebasan berekspresi dalam ruang digital. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memiliki ketentuan terkait dengan kejahatan komputer dan perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan serangan terhadap sistem elektronik dan penggunaan data pribadi tanpa izin. Yang terakhir, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengamanan sistem informasi. Peraturan ini mengatur tindakan keamanan yang harus diikuti oleh penyelenggara aplikasi elektronik untuk melindungi sistem informasi dan data pengguna. 3. Pembahasan. Data forgery. Data forgery atau sering disebut juga sebuah pemalsuan data merujuk pada tindak manipulasi, merubah atau membuat data palsu dengan tujuan mengkelabui atau merugikan pihak lain. Data yang dipalsukan berupa dokumen elektronik, rekaman suara, gambar, atau informasi digital lainnya. Tujuan dari data forgery yaitu penipuan, pencemaran reputasi, memanipulasi bisnis, dan beberapa teknik yang dilakukan untuk pelaku melakukan data forgery, yaitu dengan memanipulasi sebuah data, membuat data palsu, dan melakukan serangan man in the middle atau MITM. Dampak yang dapat disebabkan oleh data forgery yaitu kerugian finansial, kerugian reputasi, kerugian operasional. Tindakan yang dapat diambil untuk melindungi dari serangan data forgery yaitu mengamankan data dan sistem kesadaran dari pengguna, dan selalu melakukan verifikasi data, membackup, dan melakukan pemulihan data. Contoh kasus nyata data forgery di Indonesia. Yang pertama, pemalsuan data kependudukan. Pada tahun 2019, terungkap kasus pemalsuan data kependudukan yang melibatkan sejumlah oknum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di beberapa wilayah di Indonesia. Oknum tersebut melakukan pemalsuan data kependudukan seperti tanda lahir, status kawin, atau mengeluarkan dokumen kependudukan palsu seperti KTP dan akta lahir. Tindakan pemalsuan data tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan hak-hak tertentu atau menghindari kewajiban hukum. Kasus kedua adalah pemalsuan sertifikat pendidikan. Pada tahun 2020, terjadi kasus pemalsuan sertifikat pendidikan di Indonesia. Sejumlah individu atau lembaga pendidikan mengeluarkan sertifikat pendidikan palsu seperti ijazah, transkrip nilai, atau sertifikat pelatihan yang tidak sah. Sertifikat palsu tersebut digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, mengajukan beasiswa, atau memenuhi syarat tertentu. Kasus ini menunjukkan bagaimana data pendidikan dapat dipalsukan untuk keuntungan pribadi dan melanggar ketentuan yang berlaku. Cyber espionage merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan teknologi digital dengan tujuan memperoleh informasi rahasia atau sensitif dari individu, organisasi, atau pemerintah secara tidak sah. Kegiatan ini melibatkan penggunaan metode seperti peretasan, malware, atau rekayasa sosial untuk mendapatkan akses ke data yang diincar. Tujuan untuk
melakukan pemerasan atau keuntungan finansial, ekonomi, politik, militer, intelijen, serta untuk mempengaruhi opini publik. Teknik yang biasa digunakan yaitu phishing malware. Dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian keamanan nasional, kehilangan kekayaan intelektual, gangguan diplomatik dan hubungan internasional, serta ancaman privasi individu. Berikutnya adalah contoh beberapa kasus cyber espionage yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama, kasus APT34 dan Dark Hotel. Pada tahun 2019, kelompok serangan cyber yang disebut APT34 atau Advanced Persistent Threat 34 dan Dark Hotel dilaporkan terlibat dalam serangan cyber espionage di Indonesia. Mereka diketahui melakukan serangan bertarget tinggi terhadap organisasi pemerintah dan industri kritis dengan tujuan mencuri informasi rahasia dan intelijen. Kemudian kasus kedua, kasus Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan bahwa mereka berhasil mengungkap serangan cyber yang dilakukan oleh kelompok peretas yang diduga memiliki keterkaitan dengan negara asing. Dalam kasus ini, kelompok peretas tersebut diketahui menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan akses ke akun email dan sistem komputer yang digunakan oleh lembaga pemerintah. Mereka menggunakan email palsu yang menyerupai surat resmi dari institusi pemerintah untuk memancing karyawan agar mengungkap informasi login dan kata sandi mereka. Setelah berhasil mendapatkan akses, kelompok peretas tersebut diperkirakan mencuri informasi rahasia dan data sensitif yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, diplomasi, dan kegiatan penting lainnya. Motif serangan ini diduga terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, atau militer dari pihak yang terlibat. Selanjutnya, infringement of privacy. Infringement of privacy atau pelanggaran privasi merujuk pada tindakan atau kegiatan yang melanggar atau mengabaikan hak privasi individu atau kelompok. Ini mencakup pengungkapan atau penggunaan informasi pribadi tanpa izin, intervensi dalam kehidupan pribadi seseorang, atau pelanggaran kebijakan atau undang-undang privasi yang ada. Tujuan dari infringement of privacy adalah untuk mencuri identitas, pemerasan, penipuan, kejahatan finansial, pengintaian, atau penyadapan. Teknik yang biasa dilakukan yaitu phishing, social engineering, mengeksploitasi kerentanan, penyusupan akun, sniffing, serta pemantauan dan penyusupan kamera atau mikrofon. Dampak yang dapat terjadi yaitu adanya penyalahgunaan identitas, kerugian atau kehilangan aset, pencemaran nama baik, gangguan privasi. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, tingkatkan kesadaran akan pentingnya privasi, menerapkan kebijakan privasi yang kuat, melakukan pengamanan digital, memeriksa kebijakan privasi dan izin pada aplikasi, dan perlindungan terhadap data pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata infringement of privacy di Indonesia. Kasus pertama, kasus pelanggaran data kredit. Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran privasi yang melibatkan data kredit lebih dari 100 juta warga Indonesia. Data pribadi seperti nama, nomor KTP, tanggal lahir, nomor rekening bank dikompromikan dan dijual di dark web. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi yang kuat. Lalu kasus kedua, serangan ransomware terhadap rumah sakit. Pada tahun 2021, beberapa rumah sakit di Indonesia mengalami serangan ransomware yang mengenkripsi data penting mereka dan meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi.
Serangan ini mengganggu operasional rumah sakit dan mengancam kerahasiaan data pasien. 4. Penutup. Pada bagian penutup ini terdapat dua bagian. Yang pertama, yaitu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan cyber merupakan ancaman serius yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan kegiatan kriminal. Cybercrime mencakup berbagai bentuk seperti peretasan, serangan malware, penipuan online, pencurian identitas, dan pemalsuan data. Kejahatan ini memiliki dampak ekonomi, sosial, dan keamanan yang signifikan. Pemerintah dan organisasi di seluruh dunia telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melawan cybercrime. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang kompleks. Kerjasama internasional, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam mengatasi kejahatan cyber. Berikutnya adalah saran. Yang pertama, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menyediakan program edukasi dan pelatihan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime. Lalu berikutnya, negara-negara perlu meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi dalam penegakan hukum cybercrime. Yang ketiga, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menegakkan hukum cybercrime. Lalu berikutnya adalah perusahaan dan organisasi harus mengadopsi kebijakan keamanan yang kuat dan melindungi sistem komputer dan jaringan mereka dengan menggunakan teknologi keamanan yang mutakhir. Lalu yang terakhir, diperlukan penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam bidang keamanan cyber. Inovasi teknologi keamanan yang lebih canggih, deteksi ancaman yang lebih akurat, dan solusi pencegahan yang efektif diperlukan untuk mengantisipasi ancaman baru yang muncul dari cybercrime. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.